kompor kredit, mobil kredit, rumah kredit. Mobil sudah ketahuan kredit dari bunyi klaksonnya, kredit. Satu-satunya yang lunas bini, karena Pak Kua mensyaratkan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit tunai. Tapi Kiai Haji Ali Muhsin, beliau meninggalkan pondok pesantren Jabal Nur, luas tanahnya 50 hektar, anak 3 pasang laki-laki perempuan, santri insya Allah hampir 1000 orang. Mudah-mudahan adik-adik melanjutkan perjuangan ini insya Allah. Jabal Nur 1, Jabal Nur 2, Jabal Nur 3, Jabal Nur 4, 1000 Jabal Nur di seluruh bumi lancang kuning insya Allah. Siap? Apanya yang siap? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat. Kanak-kanak merangkak, lari, sekolah, sakit pinggang, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau. Habis itu kita pun sakit dan mati. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Yang ganteng, yang kurang ganteng, semuanya menjadi santapan cacing. Polisi yang sebut ada, tentara berani kalian, ustad, kita semua akan menghadap Allah. Kenapa Ustaz Salman itu ceramah ke sana, ceramah kemari sebelum mati? Kalau sudah mati bisa ceramah? Bisa pula, tak bisa. Jamaahnya lari. Tapi malam hari ini guru kita Kiai Haji Ali Muhsin menyaksikan kita dari alam barzah. Berbahagiakah beliau melihat kita malam ini? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu, wa rasuluhu, Rasulullah melihat kamu, wal mu'minun, orang beriman melihat kamu. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang dimaksud dengan orang beriman melihat kamu bukan cuma orang beriman, yang sudah meninggal pun melihat kita. Guru kita bangga melihat kita berkumpul malam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Investasi lagi hebat-hebatnya sekarang. PNS, BUMN, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai, polisi, tentara, semuanya investasi, masukkan duit. Ternyata apa yang terjadi? Duit hilang, investasi bodong. Investasi yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat adalah investasi anak soman. Investasi anak soleh. Kemana kami mau menginvestasikan anak kami? Pendidikannya di mana? Kami takut anak kami nanti sekuler dan liberal, anak kami nanti Wahabi, Syiah, Khawarij, anak kami menjadi radikal. Tidak ada jalan lain. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Jabal Nur. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ciri ahlus sunnah wal jamaah 3. Yang pertama, akidahnya yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmu hayat sama basur kalam.
Kenapa cuman sifat 20? Sifat Allah banyak tak terhitung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sifat Allah cuman dibatasi 20? Sedang 20 aja kau tak hafal. Kenapa sifat Allah cuman 20? Itu bukan batasan, bodoh. Sifat 20 itu disusun ulama untuk mengadakan seleksi fit and proper test Tuhan. Karena sekarang yang mau daftar jadi Tuhan sebanyak, sesuai survei terakhir, yang mau jadi Tuhan ini sekarang 2000. Maka siapa yang lolos sifat 20, maka dia akan layak menjadi Tuhan. Ada di Kandis ini mau jadi Tuhan? Bisa kita tes pakai sifat 20. Ada orang mau jadi Tuhan, rambutnya keribu macam sarang tawon, diputar-putarnya tangannya keluar emas, dikulum-kulumnya mulutnya keluar emas. Lalu semua orang mengatakan Tuhan. Datang orang dari Eropa dan Amerika menyembahnya. Oh my God, kau adalah Tuhan. Sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah dia sebagai Tuhan. Angkat tangan. Dia sudah mati. Mimdate mataya bawati. Mampus. Sedangkan dalam sifat 20, wujud, qidam, baqo. Qidam tak berawal, baqo tak berakhir. Dia sudah berakhir, mati. Berarti dia bukan? Jelas? Tak perlu profesor doktor membantah Tuhan keribu tadi. Cukup dengan satu santri kelas 1 dari pondok pesantren Jabal Nur. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Tuhan sedang duduk-duduk di langit. Terbantahkan dengan sifat 20. Mana sifatnya? Mukhalafatuhu lil Allah itu bertentangan dengan makhluk. Ustadz Abdul Somad tadi duduk. Sekarang Ustadz Abdul Somad berdiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ada aras, sebelum ada alam, dia sudah ada sebelum alam ini ada. Lalu dia ciptakan aras, berpindah dia duduk ke atas aras, bertentangan, maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Maka makna Ar-Rahman alal arsistawa bukan duduk di atas aras, bukan bisa ditunjuk di atas. Maknanya adalah Allah Maha Kuasa, istawa, ista'la, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah masih ada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap menjaga Kandis? Siap menjaga Riau? Takbir! Ternyata habis makan sambal lado tanah ini menggelegar suara kita. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bidang fikih bermazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Bermazhab Maliki, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia. Bermazhab Hambali, Irak, Baghdad. Bermazhab Syafi'i, Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani, Moro, Thailand. Kita semuanya bermazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, ada kemarin imam di tempat kami langsung Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab grogi.
menantu disuruh pertama kali jadi imam menggeletar, lupa baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Maka anak-anak kita diajarkan bermazhab Syafi'i dari mulai kitab yang paling kecil, Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas Fathul Mu'in, naik ke atas TOEFL, Test of English Foreign Language. Rupanya habis makan gulai jengkol nih lancar bahasa Inggris kita. Maka insya Allah hatinya tetap la ilaha illallah. Pikirannya boleh Australia, otaknya boleh Amerika, tapi qalbunya bersemayam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad. Barulah jelas setelah hidup flash handphone tadi, rupanya yang hitam-hitam itu orang. Kusangka hantu. Bersemayam cinta kepada Nabi dalam hatinya. Ini yang hadir malam ini semuanya karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Ada yang datang karena dibagi sembako. Ada yang datang karena mau dapat surat tanah. Semuanya datang karena mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fiqih, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan kitab induk yang dipakai di pondok Ahlussunnah wal Jamaah adalah kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505. Ciri khas tasawuf sunni, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir bukan karena mau terbang di atas awan, Superman, Batman, Spiderman. Berzikir bukan karena mau berjalan di atas air, tak perlu, sudah ada jembatan Leton. Berzikir bukan karena mau kebal, berzikir bukan karena mau jadi dukun, berzikir bukan karena mau menghilang, tapi berzikir karena ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Inilah orang-orang yang berjalan di dalam at-tariqatil bayda. Orang yang berjalan di jalan yang digariskan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Kami nggak bisa ingat lagi apa yang Ustaz sampaikan tadi. Jangankan kalian, aku pun lupa. Tapi jangan khawatir, ini direkam. Dan malam ini kata Gus Bito live dalam 3 TikTok, YouTube, FB. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak tahu juga ya live atau tidak. Live ini Pak Ustaz. Tadi kan saya dengar tuh tim media itu nanya, "Gimana signal mata?" kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini sudah Ahlussunnah wal Jamaah, sawit banyak. Orang Kandis ini kaya-kaya kan? Sawit sejauh mata memandang. Kau dari mana? Dari Kandis. Banyak sawit kau? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Duit banyak, sawit banyak, kebun banyak, rumah banyak, bini satu. Akhirnya anak minta macam-macam, kasih. Dikasih motor, kasih. Knalpot disunat. Itu yang lewat dulu. Sayang sama anak bukan dikasih motor potong knalpot,
Sayang sama anak bukan dikasih handphone gadget mahal. Sayang sama anak bukan dipasangkan TV besar di kamar. Sayang sama anak bukan dikasih wifi non-stop 24 hours. Sayang sama anak, masukkan lewat dia lagi. Sayang sama anak, masukkan ke pesantren Jabal. Yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah, selamat dari geng motor Gilo. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya. Yang sudah ku kasih tahu, tak juga memasukkan anak ke pesantren. Innalillah lah, apa tak innalillah? Orang sedang sholat maghrib di masjid, surau langgar musola. Disitulah dia lewat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada atuk-atuk nenek-nenek situ, mampuslah maunya kau. Tak lama nabrak tiang listrik. Kok mati tak apa-apa, ini setengah mati, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Setiap tetangga jiran bertanya, udah mati anak kau? Belum. Mudah-mudahan dia cepat mati. Tapi kalau anak tinggal di pesantren, tengoklah, baik-baik dan soleh-soleh. Apalah nakalnya anak pesantren? Ada kalian yang mabuk sabu-sabu, ada yang makan buah kecubung, ada yang menghisap pertamax premium solar, ada yang menghirup pil anjing gila, ada yang menghirup mabuk lem kambing. Nggak ada. Senakal-nakalnya anak pesantren paling tertidur di kelas. Pak Ustadz, kami di pesantren ini nggak bisa nengok cewek, Pak Ustadz. Macam mana saya bisa menghilangkan pikiran dia dari hati saya, dari otak saya, Pak Ustadz? Kalian usir pakai tasrif. Doroba, doroba, dorobu, doroba, doroba, tadrobna, dorob, tadrob, tuma, dorob, tum, dorob, tidrob, tuma, dorob, tuna, dorob, tu, dorob, nah. Nggak hilang juga, Pak Ustadz. Masuk fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, dribu. Nggak juga hilang, Pak Ustadz. Tasrif mati mudhari masdar. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Tak juga hilang, masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serius belajar di pesantren, tamat pesantren, baca Quran mantap, hafal Qurannya oke, nahwu sorobnya tajam, bisa baca kitab, bahasa Inggris oke, lanjut macam Gus Bito, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Terbang kalian sejauh mata memandang, tapi di hari petang kalian akan pulang membangun bumi lancang kuning Riau, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Anak-anak pesantren ini radikal Pak Ustaz, radikal kepala kau kena pukul. Apakah anak pesantren ini kalau tamat jadi alumni radikal? Pesantren Jabal Nur didirikan Kiai Haji Ali Muhsin rahimahullah, rahmatullah alaih. Tahun 1980 beliau sudah bertapak di sini. Sekarang sudah 2024. Adakah alumninya yang membawa parang panjang? Siapa yang tak Islam ku pancung kepalanya? Ada? Tidak ada. Ini kandis, semua suku, semua agama, semua ras, semua bahasa ada di sini. Ustaz tahu dari mana? Itu maka pembukaannya tadi ku pakai semua bahasa. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah beda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masalah toleransi sosial, bertetangga, berkawan. Di kandis ini bertetangga dengan orang tak Islam, anaknya nikah, anaknya lahir, pindah rumah. Kalau diundang datang atau tak datang? Saya kalau diundang acara nikah dan kita sudah lama karena berkawan, bertetangga, berjiran, bertamu, ada haram mughal
mughaladzah menurut hukum fikih Islam. Masuk saya ke hutan, ke suku pedalaman, dia tahu saya orang Islam, dibelahkannya kelapa, dia takut mengasih di piring, di gelas, di mangkuk, di cawan. Mungkin Ustaz Somad tak mau dibelahkannya kelapa. Sudah sama-sama sama-sama tahu pula tempe, sama-sama tahu, sama-sama paham. Nikah anaknya, datang, kita tetap datang, kita doakan, naik kita ke atas pentas, naik kita ke dekat pelaminan. Selamat menempuh hidup baru. Yang pula pakai doa gitu, barakallah. Itu untuk saudara kita yang seagama. Habis turun kita suruhnya makan. Karena dia pakai catering orang Islam, tendanya tenda Islam. Makan, kita tengok kawan kita orang Islam, makan situ. Ada pula satu yang nyasar ke tenda sana. Oi, tenda kita di sini. Sini. Dia tetap juga bertahan di situ. Udah selesai kita tanya, kau kenapa sini? Aku ngambil kuahnya aja sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan ajarkan orang Kandis tentang toleransi, apalagi telur asin. Orang Kandis ini multi suku, multi agama, maka kita jaga persatuan, jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu itu cuma Idul Adha, potong. Siap? Siap aja orang ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bertetangga sudah siap, antar Islam sudah paham, kita memasukkan anak sudah ngerti, mendengar ceramah di YouTube boleh apa tak boleh? Boleh, tapi yakinkan dulu ustadz yang kita dengar itu adalah ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Januari itu nama patung, kepalanya satu, mukanya dua. Maka kalau ada kawan kita yang bermuka dua, panggil dia Januari. Mukanya menghadap ke depan satu, menghadap ke belakang satu. Kenapa mukanya dua? Mana aku tahu. Diletakkan dia di bulan Januari untuk memberi tahun bahwa dia melihat masa lalu 2024 dan dia melihat masa depan 2025. Januari nama patung. Saya sampai sekarang nama-nama bulan itu nggak tahu, saya entah apa artinya. Saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, apa arti Mei Pak Ustadz? Maybe yes, maybe no. Tapi bulan Rajab diambil dari kata rajaba yurajjibu tarjib, artinya azzama yu'azzimu ta'zim. Rajab artinya bulan yang dipakai untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad, mak saya, nenek saya kemarin puasa apa? Puasa Rajab. Terus ada kawan saya, tetangga saya mengatakan tak boleh puasa Rajab. Kenapa tak boleh? Katanya bid'ah Pak Ustadz. Muka kau pun bid'ah. Wa minal hurumi fasum, bulan-bulan haram silakan berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Bulan haram silakan berpuasa. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan ada 12, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut, salasun mutawaliyatun. Tapi ada 1 bulan yang terjebak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut dengan Syahrul Asam, bulan peka. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan peka? Karena tidak ada suara genderang perang, tidak ada suara pedang, tidak ada suara mengerang, tidak ada suara sakit. Semuanya aman dan damai.
andai seorang laki-laki bertemu dengan pembunuh bapaknya, ada pedang terhunus, dia tidak akan balas. Jumpa dia dengan pembunuh bapaknya, apa kata dia? Kau membunuh bapakku, kau tidak aku pancung karena ini bulan Rajab. Selesai Rajab nih, putus kepala kau. Begitulah mereka memuliakan bulan Rajab. Kenapa kita dihidupkan Allah di bulan Rajab ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kau kenapa hidup di bulan Rajab? Karena aku rajin jogging. Berapa banyak orang habis jogging mati. Kenapa kau masih hidup di bulan Rajab ini? Aku kan rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna. Kenapa kau masih hidup di bulan Rajab ini? Karena aku mau nikah. Kenapa kau masih hidup di bulan Rajab? Jawaban yang betul adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal apa pula soman? Beramal soleh. Adik-adik, bagus kalian banyak puasa sunat di bulan Rajab. Anak-anak muda, mahasiswa, bagus puasa di bulan Rajab. Kenapa? Irit biaya. Saya Pak Ustadz kuliah Pak Ustadz, terus mau nikah belum sanggup. Bagus kau banyak puasa. Supaya apa? Supaya bawaan kau mau mati. Bro, ada cewek nggak nampak aku lagi udah mau mati aja. Apalagi irit belanja. Ibu-ibu bagus puasa. Untuk apa? Sekarang banyak ibu-ibu perempuan nggak mau makan. Dikasih makan nasi, diet karbo. Apa kau bilang diet karbo? Tadi ku tengok 3 mangkuk nasi goreng. Aku maksudnya diet karbon dioksida. Al-ma'idatu baitu kullida. Lambung adalah induk dari segala macam penyakit. Itu semua asalnya lambung. Banyak makan daging kambing, kolesterol. Banyak santan, kolesterol juga. Banyak emping melinjo, asam urat. Banyak gula, diabetes mellitus. Maka obat dari segala obat, dimakan obat ini, makan obat ini, efek samping kena buah pinggang. Maka yang paling manjur obat segala obat adalah puasa. Sumu tasihu, berpuasa, maka kalian akan sehat. Ustaz Somad, saya tengok dari badan Ustaz Somad ini nampaknya Ustaz rajin puasa, ya, puasa Ramadan. Banyak orang menyangka saya ini rajin puasa. Saya tidak ada puasa sunat sekali-sekali. Tapi saya bukan pengamal puasa sunat. Adapun badan saya kurus begini ini bukan karena puasa. Memang sudah takdir. Sebanyak apapun saya makan, makan pagi, makan siang, makin banyak. Tahu kalau penceramah itu di mana ceramah? Kalau saya ceramah, kabupaten, kota, provinsi, di mana-mana ada kepiting, ada udang, ada ayam, ada daging, ada rusa, semua makanan yang enak-enak. Siapa duluan makan? Ustadz. Kalau makanan itu beracun, siapa dulu mati? Saudara yang dimuliakan Allah, ini kue yang enak-enak ini, siapa yang paling banyak dikasih kue? Kemana kue-kue hilang? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, pernah saya diundang di tepi laut. Kepitingnya sebesar piring, udang lobsternya sebesar lengan. Bupati, ketua DPRD, Kapolres, Dandim, satu pun tak ada yang makan. Saya tanya, Pak Bupati tak makan? Kolesterol Pak Ustadz. Pak Kapolsek, diabetes Pak Ustadz. Ustadz, ada pantang dekat. Apa doanya Pak Ustadz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, ku makan ini, tak ada satupun yang bisa memudaratkan, baik di langit maupun di bumi. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz? Ya, saya. Nanti kalau saya kena Pak Ustadz, aku tak tanggung jawab. Ini Pak, kambing ini,
kambing ini tidak mengandung kolesterol. Bohong kambing mengandung kolesterol. Yang benar itu adalah kambing mengandung anak kambing. Ini di meja ini nggak ada kolesterol. Yang ada kolesterol tuh nanti di laboratorium Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Betul? Jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan banyak-banyak. Ini banyak-banyak. Tapi insya Allah adik-adik pesantren selalu dididik untuk makan secukupnya. Asal cukup agak 3 hari, berhentilah.